Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa imanan ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita yang sempat terpotong pada pekan yang lalu. Kita masih membahas tentang keutamaan Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang datang dalam dalil yang sahih dan tegas. Dalilnya datang dalam riwayat yang sahih dari Al-Quran dan disebutkan secara tegas. Kita sudah menyebutkan beberapa. Coba kita murajaah dulu sedikit, hadirin. Apa aja yang pekan lalu kita sebutkan? Keutamaan Nabi Muhammad SAW yang sudah kita sebutkan, coba. Kalau enggak ini lupa ntar. Apa? Hah? Muhammad maksum, ya. Semua para nabi maksum aslan. Apa keutamaan Nabi Muhammad SAW yang kita sebutkan pekan lalu? Masa nggak ada yang ingat ini? Hah? Apa? Akhlak? Ya, Nabi punya akhlak. Cuman kita tidak menyebutkan poin itu kemarin. Apa, Pak? Hah? Apa? Gak ada yang ingat satu masjid ini, ya, subhanallah. Hah? Coba kita sebutkan diantaranya 6 perkara yang Nabi sebutkan dalam satu hadis. Ya, Nabi diberikan jawami'ul kalim. Ya, Nabi penutup para nabi, khususannya sebagai penutup para nabi. Kemudian jadikan bagi Nabi itu tanah itu suci dan mensucikan, bisa buat sholat. Kemudian diantaranya yang kita sebutkan kemarin itu Nabi SAW diberikan Al-Kautsar. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang secara mutlak. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi imam para nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika kalau lagi sholat, dia bisa melihat yang di belakangnya. Beliau bisa melihat yang ada di belakang punggungnya. Kemudian di antara kekhususan beliau, Nabi Muhammad SAW diberikan kemenangan oleh Allah SWT, diberikan rasa takut yang luar biasa di dada musuh-musuh beliau. Kemudian juga kita sebutkan Nabi Muhammad SAW qarinnya Islam, qarinnya beliau jin masuk Islam. Kemudian juga beliau SAW, kekhususan beliau adalah pemimpinnya anak Adam, pemimpin manusia seluruhnya, kita sebutkan pekan lalu. Kemudian juga kekhususan beliau akan mendapatkan al-wasilah yang kita doakan setiap kali habis azan, itu kedudukan di surga. Sampai situ kita kalau nggak salah kemarin. Sampai situ kita pada pertemuan yang lalu. Harus bawa buku catatan ini kayaknya besok-besok, biar nggak lupa ya. Taib, kekhususan beliau berikutnya yaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Beliau adalah orang yang pertama kali akan melewati jembatan Sirat. Sirat, jembatan yang membentang nanti di hari kiamat sebelum kita menuju surga, yang membentang di atas neraka jahanam, yang sangat panjang. Neraka itu luar biasa luasnya, ya.
Neraka itu luas besar yang nggak bisa kita bayangkan bagaimana luas dan besarnya. Sebutkan ketika kita melempar batu besar ke neraka, dia akan baru nyampe ke dasarnya itu 70 tahun. Saking besarnya, besar dan dalamnya. Dan disebutkan juga dalam riwayat bahwasanya penghuni neraka itu orang yang masuk neraka, ahlun neraka, wal'iyadzubillah, supaya makin sedap berasa siksaannya, dibikin besar mereka sampai gigi geraham mereka sebesar gunung Uhud. Besar. Jadi luas ya, neraka itu besar sekali. Dan jembatan Sirat ini membentang sana, disebutkan jembatan ini tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Ini membentang di atas neraka Jahannam, dan kita semua pasti akan melewati jembatan Sirat. Pasti tanpa terkecuali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Tidaklah dari kalian kecuali pasti akan melewati jembatan Sirat itu. Itu sudah kepastian yang Allah telah tetapkan. Kemudian ada khilaf, orang kafir dia lewat atau enggak, ada khilaf. Bilang nanti dia langsung dimasukkan tanpa ngelewatin Sirat, ada yang bilang dia akan lewat cuma dia masuk. Intinya orang yang beriman pasti akan melewati itu. Dan Nabi Muhammad SAW yang pertama kali akan melewati jembatan Sirat tersebut. Dan setelah beliau lewat dan sampai, beliau nunggu umatnya. Beliau menunggu umatnya, beliau masih mendoakan umatnya supaya selamat melewati Sirat itu. Lihat bagaimana sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Kita lewat umatnya, ya Allah salim, ya Allah ini umatku, selamatkan ya Allah, selamatkan. Tapi nggak semuanya selamat. Sebagian ada yang beriman akan tercabik-cabik, dan di Sirat itu nggak lempeng gitu aja ya, gelap gulita, gelap. Orang beriman akan mendapatkan cahaya. Makanya sering dalam hadis disebutkan akan menjadi cahaya baginya di akhirat, akan menjadi, jika melakukan ini, sholat di masjid, melangkahkan kaki ke masjid misalnya, ya akan menjadi cahaya baginya di akhirat. Di antara maknanya cahaya ketika melewati Sirat, gelap gulita, sulit melewatinya. Ada yang cahayanya terang, ada yang melewati dengan cepat, ada yang cahayanya redup, ada yang orang-orang munafik di tengah jalan cahayanya mati. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia minta, ya Allah, wahai kawan-kawanku, berikan aku cahayamu. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian di pinggir-pinggir Sirat itu ada kalalib, ada semacam bola-bola besi yang berduri, seperti mithlu syauqis sa'dan, kata dalam hadis sebutkan ada pohon sa'dan namanya. Kalau antum mau lihat di Google, cari Google Image pohon syajaratus sa'dan pakai bahasa Arab, tulis, kelihatan itu sejenis tanaman di padang pasir. Jadi dia ada bulat gitu, ada duri-durinya yang mengerikan, dan itu yang menyambar-nyambar orang ketika melewati Sirat. Ada yang selamat ketika dia sampai di ujung Sirat sudah tercabik-cabik badannya, terkoyak-koyak. Tapi selamat dia. Ada yang dia nggak selamat, dia nyemplung jatuh ke neraka. Wal'iyadzubillah. Kata Nabi SAW, fayudrabu sirat baina dhahrani jahannam. Dibentangkan sirat di atas neraka jahannam. Fa akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi. Maka akulah yang pertama kali akan melewatinya daripada rasul yang lain bersama umatnya. Jadi Nabi Muhammad dan umatnya yang pertama kali akan melewati jembatan Sirat tersebut. Kemudian yang berikutnya, keutamaan beliau Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga. Pintu surga tidak akan terbuka kecuali Nabi Muhammad SAW yang mengetuknya. Tidak akan dibukakan oleh malaikat kecuali beliau yang mengetuknya. Dan ini datang dalam hadis-hadis yang sahih banyak sekali. Di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ati babal jannah yaumil qiyamah fastaftih." Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat dan aku minta dibukakan. Fayaqulul khazin, maka penjaga pintu surga berkata, "Man anta?" Penjaganya tidak tahu, "Siapa kamu?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Muhammad, saya Muhammad." Fayaqulu bika umirtu la uftah li ahadin qablak. Kemudian malaikat penjaga pintu surga berkata, "Inilah yang aku diperintahkan oleh Allah, aku tidak boleh membukakan pintu ini sebelum kamu datang." Kata malaikat tersebut. Ini dalil, dan hadis-hadis seperti ini banyak ya.
Ya, dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah, dan aku orang yang pertama kali akan mengetuk pintu surga. Ini hadis riwayat Muslim dua-duanya. Dan banyak ya, dalam Bukhari juga ada hadis panjang menjelaskan tentang azab orang-orang. Di situ juga disebutkan Nabi yang pertama kali masuk surga. Dan masih banyak kekhususan beliau yang lainnya, banyak yang tidak kita sebutkan ya, kita skip saja. Itu yang kita sebutkan hanya sebagian. Sekarang ada beberapa kekhususan Nabi Muhammad SAW yang datang dalam hadis yang sahih, tapi penunjukan dilalahnya tidak tegas. Tidak tegas seperti yang hadis-hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Hadisnya sahih, tapi tidak tegas menunjukkan itu keutamaan beliau SAW. Makanya ulama mengambil kesimpulan ini salah satu keutamaan beliau, tapi penunjukannya tidak tegas. Di antaranya keutamaan beliau disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak menguap. Tidak ada disebutkan riwayat yang tegas menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak menguap. La. Ini disebutkan oleh ulama. Ada riwayat-riwayat yang datang disampaikan oleh para perawi hadis, tapi riwayatnya lemah. Nah, ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan itu, tapi penunjukan dalilnya tidak secara langsung. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "At-tatha'ubu minasyaitan." Menguap itu dari setan. Menguap, kita kalau menguap itu kerjaan setan itu. Setan yang bikin kita nguap. Makanya makruh hukumnya nguap dalam sholat, itu hukumnya makruh. Makanya kalau sholat itu kata Nabi SAW, ketika kalian dalam sholat nguap, ditahan sebisa mungkin. Ditahan. Hampir ada mingkam gini. Kalau sudah nggak sanggup nahan, ditutup. Jangan nguap-nguap begitu, apalagi subuh. Ditahan. Kayak karena menguap dari setan. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul uttas." Allah menyukai orang yang bersin. Kalau bersin dicintai oleh Allah, karena itu mengeluarkan penyakit, mengeluarkan virus. Wa yakrahut tatha'ub, dan Allah membenci menguap. Nah, dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwasanya tidak mungkin perbuatan yang disandarkan kepada perbuatan syaitan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwasanya beliau tidak menguap. Kemudian juga diantara yang penunjukan dalilnya tidak tegas, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mimpi basah. Dan ini pendapat cukup masyhur. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, cuma kita tidak rincikan di sini. Walhasil ini datang dalam beberapa riwayat. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sahih, "Ar-ru'ya salihah minallah wal hulmu minasyaitan." Mimpi yang baik itu berasal dari Allah, dan mimpi basah itu dari setan. Mimpi basah, orang kalau mimpi basah dia habis dimainin sama setan itu malam ketika dia tidur. Makanya dia sampai mimpi basah, itu dikerjain sama setan. Dan itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian Ibnu Abbas juga pernah berkata, "Mahtalama nabiyyun qat." Nabi tidak mimpi basah. Nabi tidak pernah mimpi basah. Tidak seorang nabi pun pernah mimpi basah. Wa innamal ihtilam minasyaitan. Sungguhnya mimpi basah itu dari syaitan. Baik, kemudian kita masuk ke pembahasan baru, hadirin azinallahu wa iyyakum, yaitu pembahasan tentang, jadi ini pembahasan terakhir di rukun iman tentang Rasul ini ya. Bahasan terakhir ini. Tapi mungkin kita selesaikan pekan depan kemungkinan. Mungkin nggak selesai pekan ini, yaitu pembahasan tentang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Karena di antara bentuk keimanan kita, bentuk kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah kita meyakini bahwasanya beliau adalah nabi yang terakhir penutup para nabi. Harus kita yakini itu. Orang yang beriman, orang muslim wajib meyakini bahwasanya beliau adalah nabi terakhir. Kalau seandainya
ada seorang dia ngaku Islam tapi dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, atau dia ragu saja Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, maka dia keluar dari Islam. Karena ini ijma' ummah, ijma' ulama, ijma' sahabat, dalilnya seabrak-abrak. Kemudian dia tidak percaya ini, maka dia keluar dari Islam. Ini konsekuensinya berat. Dan nabi-nabi palsu ini banyak ya, sepanjang sejarah, bahkan yang besar dan masih eksis sampai sekarang ini seperti Ahmadiyah. Jelas ini kekufuran. Kita nggak bisa terima dia menisbatkan dirinya kepada Islam. Bukan Islam itu. Mengakui ada nabi selain Nabi Muhammad, itu bukan Islam. Dia punya nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad, orang India. Antum kalau pengen lihat, cari di Google, ada fotonya. Dari tampang aja nggak pantas jadi nabi itu. Astaghfirullahaladzim. Dan penyebarannya masif ya, di dunia Islam banyak itu. Sekte Ahmadiyah, bahkan di negeri kita dulu sempat ada ya, rame, sering bentrok. Waliyadzubillah. Disebutkan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad, si nabi palsu ini, si Dajjal ini, dia matinya itu kepalanya masuk ke toilet. Waliyadzubillah. Taib. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Dalilnya banyak. Di antaranya yang dari Quran, dalil dari Al-Quran. Allah SWT berfirman, dan ini dalil yang sangat tegas sekali, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu adalah bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan beliau adalah penutup para nabi. Terus ada orang ngaku Islam, dia bilang, oh ada nabi selain Muhammad SAW, dia jangan ngaku Islam kalau kayak begitu. Ini firman Allah, mau dikemanain? Dia ngingkari secara terang-terangan. Makanya di antara bentuk keimanan kita sebagai seorang muslim, yaitu kita beriman kepada semua yang ada dalam Al-Quran, dan kita mengimani penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Allah sebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran. Allah langsung yang menjamin keaslian Al-Quran tidak akan dirubah-rubah. Ini firman Allah. Ini kitab suci yang Allah turunkan, kalamullah Rabbul Alamin yang kita sembah. Terus ada orang yang mengaku Islam, dia meragukan isi dalam Al-Quran, atau dia bilang Al-Quran sudah dirubah, atau dia bilang Al-Quran ini kurang. Ini dia bukan orang Islam. Karena orang Islam itu dia meyakini Al-Quran ini terjaga, Allah jaga sampai hari kiamat. Tidak ada satu huruf pun yang bisa dirubah oleh manusia sepanjang sejarah. Buktikan. Harokat yang dirubah, coba, pasti ketahuan. Berbeda sama kitab-kitab terdahulu, kita sudah sebutkan pada rukun iman yang sebelumnya. Nggak seperti orang-orang Syiah bilang Al-Quran itu kurang, banyak dirubah oleh para sahabat. Dan ini mengerikan. Kalau sudah ada keyakinan seperti ini, akan kerusakannya dalam Islam sangat besar. Akan banyak hukum yang tertolak, akan banyak hukum yang dirubah. Terus muncul juga zaman sekarang orang-orang liberal bilang kalau Al-Quran ini sudah nggak cocok zaman sekarang, harus disesuaikan dengan zaman. Waliyadzubillah. Ini mengerikan. Hati-hati ya sama pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu yang pertama, dalil yang tegas sekali Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab. Kemudian beberapa ayat yang pendalilannya tidak tegas tapi menunjukkan kelaziman bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelah beliau. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah tidak menerima agama lain selain agama Islam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menginginkan agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Artinya apa?
Kalau ada orang yang mengaku Nabi membawa ajaran baru selain yang dibawa oleh Nabi, selain Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia bukan Islam. Jangan aku Islam. Karena Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah tertutup dan tidak ada lagi agama atau ajaran atau modifikasi, pembaharuan, modernisasi agama sudah nggak ada. Kemudian penunjukannya yang berikutnya tidak tegas ya, tapi kelazimannya bahwasanya agama ini sudah sempurna. Kalau seandainya ada nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW, berarti agama ini masih belum sempurna. Harus disempurnakan dengan diutusnya nabi yang lain. Kata Allah SWT dalam surat Al-Maidah, kita sudah hafal semua ayatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku sempurnakan bagi kalian nikmatku dan aku ridha Islam agama bagi kalian. Agama Islam sudah sempurna. Semua ajaran Islam ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Nabi menyebutkan, tidak ada satupun amalan yang mengantarkan kepada surga kecuali pasti sudah aku jelaskan. Dan tidak ada satu amalan pun yang bisa mengantarkan kalian ke neraka kecuali sudah aku peringatkan kepada kalian. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh Nabi SAW, karena tidak mungkin beliau diwafatkan oleh Allah SWT kecuali setelah menyampaikan seluruh risalah kenabian. Karenanya ini diantara ayat yang terakhir turun, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian sudah sempurna. Tidak perlu dimodifikasi. Tidak perlu ada penyesuaian dengan zaman, la. Tidak perlu. Yang perlu disesuaikan itu pemikiran Anda yang disesuaikan. Bukan Al-Qur'annya disesuaikan dengan zaman dan dengan budaya. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi sudah penutup dan tidak ada Nabi setelah beliau karena agama sudah sempurna. Taib, di antara penunjukan secara kelazimannya bahwasanya beliau adalah nabi yang terakhir. Beliau Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesta. Seluruh manusia, bahkan seluruh bangsa jin. Kalau nabi-nabi yang sebelum beliau SAW diutus hanya untuk kaumnya. Tidak ada nabi, satu nabi pun sebelum Nabi Muhammad SAW kecuali diutus untuk kaumnya saja. Misalnya nabi-nabi diutus ke Bani Israel. Banyak sekali nabi yang Allah utus untuk Bani Israel, sangat banyak. Dan mereka berdakwah ya untuk Bani Israel saja, tidak untuk berdakwah keluar. Makanya tidak ada diriwayatkan nabi-nabi terdahulu dengan kaumnya berperang menaklukkan ini dan itu untuk menyebarkan dakwah, lah, kecuali ada misi tertentu yang Allah perintahkan. Kalau Nabi Muhammad SAW bahkan jin, karena jin, bangsa jin juga mukallaf. Bangsa jin walaupun dia beda dimensi, beda alam sama kita, mereka juga mukallaf, terbebani oleh syariat. Makanya jin itu mereka juga harus menjalankan syariat. Mereka sholat, mereka harus puasa, menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka haji, entah bagaimana caranya, wallahu alam. Mereka kalau membangkang akan diazab oleh Allah di neraka. Karena jin, bangsa jin juga ada yang Islam, ada yang non Muslim. Islamnya juga bermacam-macam. Ada jin yang Syiah, ada. Ya serius, ada. Cuman kita beda alam sama mereka. Dan semua jin harus beriman. Ini konsekuensi Muhammad sebagai nabi terakhir, penutup para nabi. Semuanya harus beriman mengikuti risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Semua. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, kepada hambanya yaitu Muhammad alaihissalam agar menjadi peringatan
kepada seluruh alam semua. Ini menunjukkan beliau sebagai penutup para nabi, konsekuensinya diutus untuk seluruh manusia. Taib. Kemudian dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW ini sangat banyak ya. Di antaranya dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Kanat Banu Israil tasusuhum al-anbiya." Dulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun halafahu nabiyyun. Setiap kali nabi mereka meninggal, maka diganti oleh nabi yang lain untuk Bani Israel. Wa innahu la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini di Bani Israel itu banyak sekali Allah utus nabi ya. Banyak. Yang dari 25 nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran saja itu banyak sekali untuk Bani Israel. Yang tidak disebutkan aja lebih banyak lagi. Dan Bani Israel terkenal kerjaannya mereka apa? Kalau nabinya nggak cocok, dibunuh mereka. Allah utus nabi nggak cocok sama nafsu mereka, diuber, dikejar-kejar, dibunuh sama mereka Bani Israel. Kebiasaannya orang Bani Israel, sukanya bunuh para nabi. Fariqun kadzdzabtum wa fariqun taqtulun, kata Allah. Sebagian nabi kalian dustakan, sebagian nabi kalian bunuh. Kemudian hadis berikutnya riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, anna Rasulullah SAW kharaja ila Tabuk. Rasulullah SAW keluar untuk perang Tabuk, istakhlafa Aliyan. Rasulullah nitip Ali untuk menjaga anak-anak dan wanita di kota Madinah. Sebagian orang-orang yang lemah, Ali suruh jaga. Ali nggak mau tadinya, karena Ali ini jiwa jihadnya luar biasa. Luar biasa. Ali bin Abi Thalib orang yang sangat pemberani, pendekar luar biasa. Suruh nunggu kota Madinah, Ali kaget loh. Wahai Rasulullah, engkau menyuruhku untuk menjaga anak-anak kecil dan perempuan, nggak ikut perang bersamamu? Kata Nabi SAW, ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Tidaklah engkau mau bersamaku ini seperti posisinya Nabi Harun dan Nabi Musa? Maksudnya seakan-akan Ali ini di posisinya Nabi Harun dan Nabi Muhammad di posisinya Nabi Musa. Kemudian kata Nabi, ala innahu laisa nabiyyun ba'di. Sungguhnya tidak ada nabi setelahku. Kemudian dalam hadis lain riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, inna mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsana wa ajmalahu. Perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku seperti seorang laki-laki yang membangun rumah yang sangat mewah dan megah. Illa mawdi'u labinatin min zawiyah. Kecuali ada di pojok rumah itu satu tempat bata yang belum dipasang. Kemudian orang-orang berkeliling terkagum-kagum dengan keindahan bangunan tersebut. Kemudian orang-orang itu berkata, kalau seandainya satu bata lagi dipasang di sini, maka rumah ini jadi sempurna. Kemudian kata Nabi SAW, fa'ana labinatu ana khataman nabiyyin. Maka akulah bata penyempurna tersebut dan aku adalah penutup para nabi. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, bu'ithu was-sa'ah hakadha. Wa qarana syu'bah baina usbu'aihi al-musabbihah wal wusta yahki. Nabi SAW bersabda, aku diutus dan hari kiamat itu hakadha. Syu'bah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, ketika beliau menceritakan hadis ini, beliau melakukan simbol seperti ini, menceritakan bagaimana Nabi mempraktekkannya. Hakadha, aku dengan hari kiamat seperti ini, kata Nabi. Jadi jarak Nabi Muhammad itu dengan hari kiamat sangat dekat. Ini konsekuensinya beliau adalah penutup para nabi karena jarak yang sangat dekat. Kemudian juga hadis-hadis yang Nabi Muhammad SAW memperingatkan umatnya bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang muncul, dan ini hadisnya banyak ya. Dan hadis yang tadi yang tegas menyebutkan tidak ada nabi setelah Muhammad SAW itu ada banyak. Sebutkan sebagian saja. Kemudian Nabi juga memperingatkan akan ada nabi-nabi palsu setelahku. Di antaranya Nabi SAW bersabda, Inna baina yaday sa'ah kadzdzabin fahdharu. Sungguhnya menjelang hari kiamat
akan banyak para pendusta yang bermunculan, maka hati-hatilah. Maksudnya para pendusta di sini adalah orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Kemudian Abu Hurairah menyebutkan, ini riwayat sahih dalam Bukhari, Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'a hatta bu'itha ad-dajjalun kadzabun qariban min 30. Tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pasti akan muncul dajjalun kadzabun, para dajjal pendusta. Jumlah mereka sekitar 30 orang, semua mereka mengaku sebagai nabi. Nabi menyebutkan jumlah mereka sekitar 30 sebelum hari kiamat. Kemudian dari Thauban, wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'amuna annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dalam riwayat Tirmizi, akan datang di tengah-tengah umatku 30 orang pendusta yang semua mereka itu mengaku nabi dan tidak ada akulah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku, kata Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian dalam riwayat Ahmad, kemudian hadis yang semisal dengan itu banyak ya, kita persingkat saja. Dalam riwayat Ahmad, la taqumus sa'a hatta yakhruj 30 kadzabun dajjalun kulluhum yakdzibuna ala Allah wa ala rasulih. Dalam riwayat lain disebutkan minhum arba'atu niswatin wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Akan muncul sekitar 30 orang para pendusta yang mengaku nabi. 4 orang di antara mereka itu perempuan. Jadi antara 30 orang yang mengaku nabi ini 4 orangnya perempuan ngaku nabi. Antum bayangin perempuan ngaku nabi. Kalau ada nabi perempuan repot ya. Lagi dakwah tengah-tengah kaumnya, dimusuhi sama kaumnya, pulang ngambek habis itu. Atau misalnya ditunggu sama kaumnya di masjid, dia lagi haid misalnya. Repot. Dan ini ada, terbukti sabda Nabi SAW ini. Dan muncul di zaman sahabat ada perempuan yang ngaku nabi. Di negeri kita ada. Nabi menyebutkan jumlah 30 ini perlu diperhatikan di sini. Nabi menyebutkan jumlah 30 ini nabi yang mengaku nabi ini. Maksudnya 30 orang ini yang pengikutnya besar dan pengaruhnya besar. Ya bukan nabi abal-abal yang ngaku kayak di negeri kita. Di Indonesia ada banyak sekali ngaku nabi. Ada satu siapa tuh kayak Musa, dia apa kalau salah katanya dia pelatih bulu tangkis apa katanya ya. Rupanya karirnya di bulu tangkis suram, akhirnya ngaku nabi. Dan ada yang percaya sama dia. Ingat ya, kata ulama menyebutkan, sekonyol-konyolnya aliran sesat pasti ada pengikutnya. Pasti ada yang mengikutnya. Itulah luar biasanya godaan syaitan, iblis. Dikasih bisikan aliran sesat yang konyol sekali, ada orang percaya, bayangin. Na'udzubillah. Makanya kita selalu minta hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ketetapan iman. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, kita sering-sering baca itu. Ya. Dan dulu pernah ada Lia Eden apa namanya itu ya, dia juga ngaku nabi atau ngaku Jibril apa dia, nggak paham itu saudara. Ngaku Jibril ya, dia ngaku nabi terus ngaku jadi Ruhul Kudus juga Jibril. Antum tahu itu Lia Eden itu pengikutnya siapa? Dokter, ada profesor, ada dosen, coba. Wal'iyadu billah. Ya, jadi yang oleh Nabi dan riwayat yang semisal dengan ini banyak sekali ya. Kita nggak mungkin sebutkan semua hadisnya, banyak. Nabi memperingatkan akan muncul 30. Kenapa Nabi menyebutkan 30? Ini yang 30 ini yang pengaruhnya besar sekali di tengah-tengah dunia Islam dan mereka punya pengikut banyak. Dan di zaman Nabi pun muncul, dari zaman Nabi muncul, zaman sahabat muncul, sampai hari kiamat nanti akan ada. Kalau yang abal-abal ya kayak di negeri-negeri kita ini di macam-macam ya ngaku nabi itu nggak dianggap, nggak masuk hitungan ini, nggak masuk hitungan itu. Masuk hitungan. Yang besar pengaruhnya seperti yang Mirza Ghulam Ahmad ya, terus kemudian zaman Nabi itu ada Musailamah Al-Kadzdzab. Insyaallah pertemuan terakhir kita akan sebutkan kisah-kisah mereka. Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab ini luar biasa. Ya, dia besar sekali pengikutnya dari Bani Salimah, pengikutnya besar. Sehingga pas zamannya Abu Bakar memerangi dia, setelah Nabi meninggal diperangi Musailamah Al-Kadzdzab ini, dia punya pasukan yang sangat besar. Pas
peperangan itu namanya Ma'rakatul Yamamah. Itu ribuan sahabat kaum muslimin, sahabat Nabi meninggal dunia pas perang itu. Perang yang sangat besar. Memerangi Nabi palsu itu. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita sebutkan kisahnya. Sudah masuk azan ya. Insyaallah jika tidak ada halangan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan besok insyaallah pekan depan pertemuan terakhir dari rukun iman kepada Rasul ini. Insyaallah kita masuk ke rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Dan ini pembahasannya panjang ya, mungkin saya berusaha mempersingkatnya, ringkasnya, karena rincian dalam iman pada yaumil akhir ini banyak sekali rinciannya, banyak, panjang pembahasannya. Dan nanti di rukun iman yang terakhir masalah takdir ini berat pembahasan agak berat. Insyaallah kita biidznillah bisa menyelesaikan materinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.